Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten mingguan kita, yaitu breakdown episode terbaru Overlord Season 4 yang saat ini sudah masuk episode 6. So, daripada kelamaan, langsung aja mari kita mulai. Episode 6 dibuka dengan scene para dwarf yang sedang mempertahankan gerbang dari serangan para Kowa-Gowa. Tapi kalau di novel, harusnya sebelum masuk ke bagian ini, kita bakalan masuk di bagian intermission yang memperkenalkan karakter paling bejat dan juga otaknya nggak kalah patah dengan Lord Philip, yaitu Elf King. Gue udah pernah bahas panjang lebar tentang siapa itu Elf King dengan menggunakan informasi dari intermission. Jadi kalau kalian penasaran, saran gue nonton video itu juga. Intinya gini, Elf King adalah raja dari Elf Country yang sangat terkenal, sangat suka ngebuat anak. Karena dia kepengen untuk bisa mendapatkan keturunan yang sangat kuat. Karakter ini punya mimpi untuk bisa menguasai dunia dengan menggunakan anak-anaknya dan membuat ras Elf menjadi ras yang dipandang hebat oleh dunia. Nah, si Elf King ini adalah bapak dari karakter hitam putih yang sempat muncul di awal season 2 yang kita sebut sebagai Zeshi Setsume atau nama aslinya adalah Anti-Lane. Simpelnya gitu. Setelah dari intermission, barulah kita masuk ke scene yang ada di anime ini. Dwarf yang berjaga di sini disebut sebagai Commander-in-Chief, seorang dwarf veteran yang telah bertugas selama 10 tahun. Di sini, Commander merasa kalau invasi Kowa-Gowa sudah tidak terbendung, sehingga mereka terpaksa harus menutup gerbang masuk menuju kota dan meninggalkan rekan-rekannya yang sedang bertarung. Selagi menutup gerbang, beberapa dwarf mulai bersiap dengan tombaknya, dan juga dwarf magician mulai menggunakan sihir. Di novel dijelaskan kalau mereka telah mengumpulkan item sihir yang dapat menembakkan sihir listrik, makanya si dwarf magician pertama menyerang sambil menggunakan tongkat. Disebutkan juga kalau ketiga dwarf magician yang muncul di sini adalah 3 orang penyihir terkuat yang ada di Dwarf Kingdom. Lalu salah satu dwarf ngomong ke Commander kalau pertahanan mereka sepertinya tidak akan bertahan lama dan mereka harus segera mengungsi dari kota. Nah, di novel kita diberitahu kalau para dwarf mempunyai 4 kota, yaitu Feoberkana, kota yang telah ditinggalkan semenjak penyerangan para Demon God 200 tahun yang lalu. Feoger, yaitu kota yang saat ini mereka tempati. Feoraizo, yaitu kota yang muncul di episode 5 kemarin. Dan terakhir adalah Feotewas, yaitu kota yang hancur akibat pertarungan 2 Frost Dragon. Kemudian muncul seorang dwarf yang mengendarai kadal dan melapor ke Commander kalau muncul seorang undead yang ingin membantu mereka mengurus Kowa-Gowa. Nah, kadal yang dwarf itu naiki disebut sebagai Riding Lizard. Commander pun menuju ke salah satu benteng Dwarf Kingdom, tempat di mana Ainz dan rombongannya sedang menunggu. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan Ainz yang sedang memegang staff Ainz Olgone dan dia berniat untuk membantu para dwarf menghadapi invasi Kowa-Gowa. Di sini kalau kalian perhatikan, para dwarf yang berjaga di pintu masuk benteng, mereka semua bersiaga sambil memegang busur dan bersiap menembak Ainz. Ini karena di novel, para dwarf ketakutan melihat Ainz dan mereka ngomong kalau Ainz adalah makhluk yang terlihat sangat jahat. Nah, kalau di anime, para dwarf itu memegang busur dan panah, tapi kalau di novel, mereka menggunakan crossbow yang telah diperkuat dengan elemen listrik. Lalu, alasan kenapa para dwarf sangat bersiaga dikarenakan efek aura hitam yang ada di sekitarnya Ainz ketika dia memegang staff Ainz Olgone. Salah satu efek staff Ainz Olgone adalah dapat memperkuat efek Despair Aura. Jadi aura hitam di sekitar Ainz merupakan skill Despair Aura yang telah diperkuat. Hal yang serupa bisa kalian temukan di season 1 ketika Ainz pertama kali berbicara di hadapan para Floor Guardian. Buat yang gak tahu, semenjak volume 4 atau semenjak season 2, Ainz sudah tidak lagi membawa staff Ainz Olgone yang asli, dan staff yang dia bawa kemana-mana adalah staff Ainz Olgone palsu. Ini karena Ainz tidak mau staff yang asli kenapa-napa sehingga dia menyimpan item tersebut di lantai 8, tepatnya di area yang dijaga oleh Aureole Omega. Nah, sebelum masuk ke bagian tadi, di novel kita sempat diperlihatkan cerita dari perspektifnya Ainz yang sedang menuju ke lokasi tadi. Di sini Ainz telah mengumpulkan cukup informasi mengenai Kowa-Gowa dari para Kowa-Gowa yang telah mereka tangkap di episode sebelumnya. Dan setelah mendengar semua itu, Ainz merasa kalau ras Kowa-Gowa tidaklah menarik dan akan lebih menguntungkan jika membantu dwarf. Tapi, Ainz penasaran dengan kemampuan Kowa-Gowa yang dapat bertambah kuat sesuai dengan metal yang mereka makan. Sehingga Ainz kepikiran akan seperti apa jika dia memberikan makan Kowa-Gowa dengan metal yang dimiliki Nazarick. Oleh karena itu, Ainz masih tertarik untuk ngebuat para Kowa-Gowa berada di bawah kekuasaannya. Nah, kalau kalian notice, di sini Ainz berdiri paling depan, lalu di belakangnya adalah Aura dan Shaltir. Lalu di belakangnya lagi adalah Gondo, Zenberu, dan yang lainnya. Ini karena Ainz memerintahkan Shaltir dan Aura untuk melindungi Gondo dan juga Zenberu karena cuma mereka berdua yang berpotensi terluka jika para dwarf menembakkan panahnya. Ainz kemudian memperkenalkan diri dan berniat membantu para dwarf. Lalu tidak lama kemudian, Commander pun langsung menerima tawarannya Ainz. Kalau di anime, scene-nya jadi sesimpel ini, tapi kalau di novel, scene ini lumayan panjang. Karena para dwarf masih belum yakin apakah Ainz beneran raja atau bukan dan apakah Gondo dibawa sebagai tawanan atau tidak. Oleh karena itu, para dwarf meminta Gondo untuk masuk ke dalam benteng dan memberikan kesaksian apakah Ainz beneran raja dari Sorcerer Kingdom atau bukan. Barulah setelah itu, Commander pun datang dan dia menerima tawarannya Ainz.
Setelah dari sini, kita pun masuk ke scene para Kowa-Gowa yang sedang menunggu para dwarf di depan gerbang benteng mereka yang berdekatan dengan jembatan di jurang besar. Lalu gerbang itu pun terbuka dan tiba-tiba Death Knight muncul dari balik gerbang tersebut sehingga membuat para Kowa-Gowa berlari ketakutan. Melihat monster yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, si Kowa-Gowa berbulu merah menyebut Death Knight sebagai dwarf raksasa. Tapi kalau di novel, si Kowa-Gowa juga menyebutkan kata Dwarf Lord. Nah, di sini kalian bakal sadar kalau Death Knight ternyata besar banget. Ini dikarenakan tingginya Death Knight bisa dibilang setara dengan tinggi dua orang normal. Buktinya di season 3, para tentara baharu terlihat hanya sepinggangnya Death Knight. Nah, di episode 5 kemarin, kita tahu kalau tingginya Kowa-Gowa kurang lebih mirip seperti Shaltir, dan tingginya Shaltir hanya setengah tubuhnya Ainz. Sementara Death Knight masih lebih tinggi daripada Ainz. Jadi sangat wajar kenapa di scene ini Death Knight kelihatan lebih besar daripada biasanya, karena memang para Kowa-Gowanya aja yang pendek. Merasa makhluk itu terlalu kuat, si Kowa-Gowa merah pun memerintahkan anak buahnya untuk memotong jembatan tersebut, dan hasilnya semua Kowa-Gowa yang sedang menyeberang dan juga kedua Death Knight yang mengejar mereka malah terjatuh ke dalam jurang. Menyadari kalau dwarf menyimpan makhluk sekuat ini, akhirnya mereka berniat melaporkan kejadian ini kepada pemimpin mereka, yaitu Repioro. Nah, buat kalian yang penasaran apakah Death Knight itu mati atau tidak? Jawabannya mati. Makanya Ainz kaget kok bisa kedua Death Knight-nya mati di waktu yang bersamaan, padahal Ainz tahu kalau Kowa-Gowa harusnya tidak cukup kuat untuk bisa membunuh Death Knight-nya. Scene kemudian berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Ainz yang diminta untuk menunggu sampai para dewan siap. Lalu Ainz tiba-tiba terkejut dan dia ngomong kalau kedua Death Knight-nya telah mati. Ainz kemudian berasumsi kalau ada seseorang berlevel 45 yang telah membunuh kedua Death Knight-nya, atau mungkin juga ada player yang bersembunyi di pegunungan Azir Lycia. Nah, ini dia salah satu perbedaan terbesar antara anime dan juga novel volume 11. Sepanjang kalian baca volume 11, gue yakin kalian bakal notice kalau Ainz benar-benar berpikir di pegunungan Azir Lycia terdapat player yang bersembunyi. Makanya dia memilih untuk membawa Aura dan juga Shaltir. Lalu tiba-tiba kedua Death Knight-nya mati di saat yang bersamaan, sehingga semakin ngebuat Ainz curiga kalau ada player di tempat ini. Tapi kalau di anime, Ainz seperti tidak begitu khawatir dengan kemungkinan kalau adanya player yang sedang bersembunyi. Kemudian Ainz pun diizinkan untuk masuk dan bertemu dengan para dewan di Dwarf Kingdom. Sama seperti para kardinal di episode 3, kalau kalian penasaran dengan identitas para dwarf di episode ini, silakan baca sendiri novelnya, karena bakalan panjang banget kalau gue jelasin satu persatu. Para dewan kemudian mengucapkan terima kasih karena Ainz telah mau meminjamkan Death Knight-nya untuk mengusir para Kowa-Gowa. Lalu Ainz menjelaskan alasan kedatangannya, yaitu ingin membentuk hubungan diplomatis dengan Dwarf Kingdom dan juga mendapatkan teknologi rune crafting, di mana Ainz ingin membawa semua pengrajin rune ke negaranya. Sebagai gantinya, Ainz ngomong kalau dia akan merebut kembali ibu kota dwarf dari tangan para Kowa-Gowa. Ainz juga menawarkan tenaga kerja kepada para dwarf untuk ikut membantu mereka menambang mineral yang ada di gunung. Barulah setelah itu, Commander bertanya apakah mereka dapat menggunakan undead-nya Ainz sebagai pasukan pertahanan, dan Ainz mengiyakan pertanyaan itu. Mendengar tawaran Ainz yang terlalu ideal, Forge Master pun jadi emosi dan tidak percaya dengan semua tawaran tersebut. Setelah obrolan yang cukup panjang, Commander pun meminta Ainz kembali ke ruangan tadi untuk menunggu para dewan mengambil keputusan. Lalu setelah Ainz keluar ruangan, para dewan mulai bersuara dan mengeluarkan pendapat asli mereka. Hingga akhirnya Commander angkat suara dan para dewan pun mulai mengambil keputusan. Mereka pun memutuskan untuk menerima tawarannya Ainz dan bersedia untuk mengirimkan semua pengrajin rune yang mereka miliki. Tetapi mereka sesekali akan mengirim tim investigasi untuk memastikan apakah para pengrajin mereka diperlakukan dengan layak atau tidak. Mendengar tawaran itu, di dalam hati Ainz ngomong kalau dia tidak tertarik untuk ngebuat orang-orang seperti hero-hero di kerajaannya. Nah, alasan kenapa Ainz menyebutkan nama hero-hero karena Ainz tahu seperti apa kondisi hero-hero di dunia nyata yang benar-benar menderita akibat bekerja di perusahaan yang tidak peduli dengan nasib karyawannya. Makanya Ainz ngomong kalau dia tidak ingin membuat rakyatnya menderita seperti apa yang hero-hero alami. Nah, kalau di anime, setelah dari sini kita langsung diperlihatkan para pengrajin rune yang berkumpul di dalam rumah. Tapi kalau di novel, setelah menerima persetujuan para dewan, Ainz berniat untuk membuat armor yang nantinya akan dihadiahkan kepada Zaryusu sebagai hadiah atas kelahiran anaknya. Lalu Ainz diarahkan ke Forge Master untuk ngebuat armor, dan Ainz mengeluarkan sebuah metal berlevel 45 yang disebut sebagai serviceable metal, di mana ini adalah metal yang lebih kuat daripada adamantite. Bagi Ainz, ini adalah metal yang tidak begitu berguna karena dia mempunyai banyak metal yang jauh lebih kuat daripada metal ini. Ainz pun mempercayakan metal tersebut kepada Forge Master dan dia menuju ke tempat para penempa rune berkumpul. Nah, sayangnya scene ini malah kena skip dari anime. Padahal di novel harusnya kita diberitahu kalau nantinya Forge Master bakalan hilang entah kemana sambil membawa metal yang telah Ainz percayakan. Hal ini adalah salah satu misteri di novel Overlord yang sampai saat ini masih belum ada jawabannya. Tapi kalau kalian penasaran, gue udah pernah ngebahas topik ini sebelumnya.
Mungkin alasan kenapa scene ini dihilangkan karena sejak awal kalau di anime, scene Ainz yang ingin memberikan hadiah kepada Zaryusu juga dihilangkan. Jadi Ainz sama sekali tidak punya alasan untuk bertemu dengan Forge Master. Tapi ada kemungkinan kalau kejadian hilangnya Forge Master akan tetap diceritakan, tapi hanya melalui dialog ataupun scene flashback. Kita lihat aja nanti. Andaikan setelah Ainz balik dari perebutan ibu kota Dwarf, ternyata Forge Master masih ada, ini berarti versi anime melewati cerita tadi. Tapi kalau Forge Master ternyata tidak ada, maka ini artinya versi anime tetap menceritakan hilangnya Forge Master. Hanya saja kejadian ini terjadi secara off-screen. Setelah dari sini, barulah kita masuk ke bagian Ainz yang mengumpulkan para pengrajin rune di dalam rumah. Diceritakan kalau Dwarf adalah ras yang sangat suka dengan alkohol, makanya Ainz menggunakan alkohol dari Yggdrasil untuk menarik minat para pengrajin rune agar mereka mau berkumpul di satu tempat. Sebelumnya, Ainz membagikan botol kecil berisi alkohol dan membiarkan para Dwarf merasakan alkohol itu. Lalu Ainz berjanji buat siapapun Dwarf yang datang ke pertemuan nanti akan mendapatkan alkohol dengan botol yang besar. Ini yang jadi alasan kenapa ketika Ainz dan Shaltir masuk ke dalam rumah, di sini Shaltir memegang sebuah botol kaca dan seluruh perhatian para Dwarf berfokus ke botol itu. Ainz pun menjelaskan alasan kenapa dia mengumpulkan para Dwarf itu dan dia mengeluarkan sebuah pedang yang telah terukir rune. Nah, kalau kalian nonton di Bilibili, entah kenapa di sana tertulis kalau pedang itu mempunyai 12 rune, padahal harusnya rune yang terukir di pedang itu ada 20. Para Dwarf pun jadi sangat penasaran dengan pedang tersebut karena baru pertama kali mereka melihat senjata yang mempunyai 20 ukiran rune. Setahu mereka, rune terbanyak yang bisa diukir hanyalah 6. Itu pun terukir di palu milik Dwarf King pada masa kemasan 200 tahun yang lalu. Ainz akhirnya berhasil meyakinkan para Dwarf untuk kembali membuat rune dan dia meminjamkan pedang itu kepada Gondo. Ainz kemudian keluar dari dalam rumah dan kita diperlihatkan Gondo yang menangis karena dia mengira kalau kerajaannya telah menjual para pengrajin rune ke Sorcerer Kingdom. Nah, kalau di novel, kita akhirnya diberitahu kalau di Yggdrasil tidak ada sistem rune. Tapi Ainz ngomong kalau tidak menutup kemungkinan kalau fitur rune sebenarnya ada di Yggdrasil, hanya saja belum ditemukan. Karena hal ini rune di Yggdrasil hanya dianggap sebagai fitur kosmetik. Makanya Ainz tertarik dengan sistem rune di New World yang entah gimana ceritanya bisa digunakan untuk memperkuat senjata. Semua ini Ainz lakukan sebagai cara untuk memperkuat Nazarik dan sebagai persiapan kalau saja di masa depan mereka harus berhadapan dengan musuh yang kuat. Ainz kemudian menghibur Gondo dengan ngomong kalau negaranya akan dengan senang hati mensupport para pengrajin rune. Keesokan harinya, Ainz akhirnya siap untuk menuju ibu kota Dwarf dan Dwarf yang akan menemani mereka adalah Gondo. Cuma Ainz sedikit keberatan karena dia tidak mau Gondo mati ketika mereka menuju ibu kota Dwarf karena Ainz tidak tahu bahaya apa yang akan menanti mereka. Tapi Gondo meyakinkan Ainz dengan ngomong kalau dia tahu jalan menuju ruang harta ibu kota Dwarf dan di dalam sana ada benda yang ingin Gondo ambil. Gerbang pun dibuka dan mereka melihat banyak sekali tubuh gowa-gowa berserakan akibat serangan Death Knight. Nah, kalau di anime, Ainz terbang menggunakan sihir Mass Flay dan langsung menuju ke seberang jurang. Tapi di novel, Ainz sempat bertanya bagaimana cara para Dwarf mengurus semua tubuh gowa-gowa ini. Dan Commander menjawab kalau mereka akan membersihkan tempat ini dengan cara membuang tubuh para gowa-gowa ke dalam jurang. Kalau di novel, ketika Ainz menyeberangi jurang ini, dia ngomong kalau di Yggdrasil, biasanya di bawah jurang seperti ini, pasti ada sesuatu seperti item yang berharga ataupun dungeon tersembunyi. Bahkan bisa saja kalau ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Nah, kalimat ini bisa dihubungkan dengan penjelasan Platinum Dragon Lord di Intermission Volume 7, di mana dia ngomong kalau Deep Darkness Dragon Lord bersembunyi di dalam goa raksasa. Jadi diteorikan kalau salah satu lokasi persembunyian Deep Darkness Dragon Lord kemungkinan ada di jurang ini. Tapi Maruyama pernah ngebuat tweet yang ngasih tahu kalau dia mempunyai ide untuk ngebuat cerita tentang orang tuanya Hamsuke yang seharusnya adalah makhluk dengan total panjang 1 km dan mereka tinggal di dalam jurang ini. Lalu setelah sampai di seberang jurang, Ainz pun mencoba mengajari Shaltir tentang beberapa strategi yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan musuh yang tidak diketahui. Sementara itu, Aura lagi sibuk mencium bau sesuatu dan ketika dia ingin ngomong ke Ainz, Ainz meminta Aura untuk diam karena dia lagi sibuk ngomong ke Shaltir dan tidak ingin diganggu. Nah, kemungkinan apa yang coba Aura katakan di sini, yaitu dia ingin bilang kalau sepertinya kedua Death Knight milik Ainz telah jatuh ke jurang. Tapi Aura tidak jadi ngomong karena dia mengira kalau Ainz sudah pasti tahu alasan kenapa kedua Death Knight-nya bisa mati. Padahal kenyataannya, Ainz sendiri masih tidak yakin kenapa Death Knight-nya bisa mati dan dia masih mencurigai adanya player yang tersembunyi. Nah, kalau di anime, ceritanya lanjut di mana Ainz pergi ke area lava dan setelah itu pergi ke area beracun. Tapi kalau di novel, kita mendapatkan cerita mengenai kelanjutan metal yang Ainz berikan kepada Forge Master. Intinya, semenjak Forge Master mendapatkan metal itu, dia tidak pernah lagi keluar dari ruangannya. Ini karena Forge Master sibuk mencari cara agar bisa melelehkan metal yang dia terima dari Ainz. Forge Master telah berusaha sebisa mungkin untuk melelehkan metal itu. Tapi jangankan meleleh, sekedar panas aja nggak bisa. Hingga akhirnya muncul kabar kalau Forge Master menghilang sambil membawa metal tersebut. Barulah setelah itu, cerita kembali ke Ainz yang saat ini sedang menyeberangi area kedua yaitu area lava.
Nah, ketika Gondo menjelaskan tempat ini, Ainz teringat dengan Guren yang ada di lantai 7. Karena sama seperti Guren, area ini juga dijaga oleh makhluk yang hidup di dalam lava. Sayangnya di anime, kita cuma diperlihatkan siluet makhluk tersebut, yang kalau di novel disebut sebagai La Angler Lava Lord, yaitu monster berbentuk seperti anglerfish dengan panjang 50 meter. Di novel kita diberitahu kalau di pegunungan ini terdapat 3 makhluk penguasa, yaitu Phoenix Lord sang penguasa langit, The Ancient Flame Dragon sang penguasa tanah, dan si La Angler Lava Lord ini yang disebut sebagai penguasa lautan magma bawah tanah. Masuk di area ketiga, Gondo menyebut tempat ini sebagai Maze of Death atau labirin kematian. Karena tempat ini penuh dengan asap beracun, jadinya Ainz menggunakan sihir kepada Aura dan Gondo agar mereka dapat bertahan dari efek racun itu. Selain itu, Ainz juga menggunakan sihir Blast of Titania, yaitu skill yang ngebuat penggunanya dapat memanggil peri yang akan menunjukkan jalan terbaik. Karena tempat ini adalah labirin, makanya Ainz menggunakan sihir Blast of Titania agar mereka dapat dengan cepat melewati area ini. Dan akhirnya Ainz berhasil melewati ketiga area tersebut, dan di sini Ainz meminta Aura serta Shaltir untuk mengurus para Kowa-Gowa, dan Ainz serta Gondo bakalan menuju ke tempatnya Frost Dragon. Kalau di Yggdrasil, naga adalah makhluk yang sangat kuat, makanya Ainz tidak ingin membiarkan NPC-nya berhadapan dengan naga yang belum mereka ketahui sekuat apa. Oleh karena itu, opsi terbaik adalah membiarkan Ainz berhadapan dengan naga tersebut. Apalagi Ainz membawa world class itemnya kemana-mana, yang mana salah satu efek item itu sangatlah efektif untuk digunakan melawan naga. Nah, buat kalian yang nggak tahu, bola merah yang ada di perutnya Ainz adalah world class itemnya. Dan episode ini pun ditutup dengan scene flashback Ninya yang ngomong kalau di gunung sana terdapat naga. Dan Ainz ingat kalau dia pernah minta tolong ke Ninya untuk nyari tahu tentang naga ini. Cuma kalau di novel, ceritanya masih lanjut sedikit, di mana Ainz meminta Shaltir untuk jangan membantai habis para Kowa-Gowa karena Ainz tidak ingin ras itu punah. Kemudian Ainz memerintahkan Aura untuk mengeluarkan world class itemnya, dan item itu nantinya akan dipakai untuk mengurung para Kowa-Gowa. Nah itu tadi breakdown sekaligus semua bagian yang kena skip dari episode 6 Overlord Season 4. Episode berikutnya kemungkinan bakalan langsung menceritakan pertarungan Ainz melawan Frost Dragon Lord dan juga Shaltir membantai Kowa-Gowa. Barulah di episode 8 nanti ceritanya bakalan masuk di volume 14, yaitu volume terpanjang di Overlord. So sampai jumpa di minggu depan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Agustus ini, yaitu Rizky Abadi, Nasi Padang, Novas Ramdhani, Amran San, Sora, Futa Baharu, Cry of Banshee, Harmonia, Ken Rich, Bang, Hoki Gaming Official, Gungra, Aldebaran _91, Tikungan _Tajam, Raikua, dan Ade Irawan. Yo, waktunya Saweria, ada dari Leonte. Bang, gak apa-apa, cuma mau nyawer tapi gak tahu mau nanya apa. Enaknya nanya pertanyaan apa ya? Sebenarnya, apa yang sedang lu katakan di sini adalah pertanyaan. Jadi harusnya nggak usah bingung mau nanya apa. Nah itu tadi dari Saweria. Terima kasih semua yang sudah nyawer dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.